Halo anak-anak, Halo. selamat pagi, selamat hari Minggu. Minggu ini kita sekolah minggu lagi sama Kak Tia sama Kak Rio. Kak Rio. Anak-anak di rumah senang nggak bisa sekolah Senang minggu dong. lagi? Iya, pasti senang. Gimana? Anak-anak udah selesai belum ya ujiannya ya? Lagi musim ujian kan? Udah selesai belum? Selesai belum? Kayaknya sudah selesai semua deh Kak. Sudah selesai semua? Tinggal menunggu hasilnya, nilai Wah, raportnya. mudah-mudahan hasilnya semua bagus-bagus ya anak-anak ya. Yang belajarnya sambil berdoa, sambil bertekun, pasti nilainya bagus. Yang tidak mencontek juga. Iya betul, yang tidak Itu mencontek. yang paling penting. Karena hasil itu bukan segala-galanya, tapi prosesnya yang terpentingnya anak-anak ya. Jadi ingat tetap harus jujur ya waktu ngerjakan tugas-tugasnya ya. Betul. Hmm, Nah, Kak, kan lagi ujian udah selesai, tinggal terima hasil. Kayaknya pengen liburan deh. Apalagi udah mau akhir tahun nih, libur panjang sekali. Enaknya kemana ya? Jangan kemana-mana, di rumah aja ya anak-anak ya. Gak boleh. Nggak usah dulu. Pantai gitu, ke pantai Pasir Panjang gitu. Tahun ini kita liburannya di rumah aja dan tungguin ya, akan ada kejutan dari guru-guru sekolah minggu. Ya nggak apa-apa deh ya. Iya. Kita di rumah aja, lebih aman. Aman. Kita mulai sekolah minggu kita dengan sebuah lagu pujian ya Kak Rio ya. Ya, Kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari.
Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita berdoa dulu sebelum lebih jauh lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi karena kami boleh dihadirkan di tempat ini Tuhan, di sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, berkati setiap kami yang menonton Tuhan, yang ikut beribadah di sekolah minggu ini, agar kami boleh mengikuti dengan hati yang siap, hati yang mau memuji Tuhan, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang melayani hari ini, agar mereka boleh melayani Tuhan dengan yang terbaik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, Kak, Ya, Natal sekolah minggu tanggal berapa, Kak? Natal sekolah minggu tanggal 20 Desember anak-anak. Minggu depan. Minggu depan ya? Iya, minggu depan. Adik-adik, apa yang disiapkan oleh adik di rumah? Mungkin ada yang dihubungin kakak-kakaknya untuk persembahan pujian, atau ada apa lagi, Kak? Ada baca puisi. Ada buat adik-adik kelas kecil, ada salam sekolah minggu. Ada apa lagi? Ada drama. Ada drama. Siapa yang main drama? Ih, pasti seru. Nantikan ya. Ya, Kita sip. akan tunggu ya. Jangan sampai minggu-minggu ini, minggu-minggu ibadah sekolah minggu dilewatkan, karena Iya. ada kejutan-kejutannya setiap minggunya. Oke deh Karyo, sip. Mari kita lanjut ibadah kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tini. Kita akan nyanyikan lagu pujian. Tok tok tok. Kayaknya anak-anak belum pada tahu deh lagu baru nih Kak Rio. Ini lagu baru. Iya, kita belajar sama-sama ya lagunya. Tok tok tok. Lagu apa ya? Kita nyanyikan 2 kali ya. Dua biar kali. adik terbiasa lagu dengan pujian baru ini, oke? Oke. Tok tok tok. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Sukacita Sekali lagi. selalu. Tok tok tok. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kau masuk dalamnya. Sukacita selalu. Ya, anak-anak di rumah, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Tini. Anak-anak dengarkan ya dengan baik. Selamat mendengarkan. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Anak-anak udah siap belum dengar cerita firman Tuhan? Bagus. Nah, sebelum dengar cerita, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, ikuti ibu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua agar boleh menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang taat akan perintah Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang melayani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, kalau seandainya ya Tuhan beri kita kesempatan nih, boleh meminta satu permintaan apa saja. Nah, anak-anak mau minta apa ya kira-kira ya? Ayo, coba terpikir. Permintaannya itu kalau bisa sih bisa untuk selamanya. Dan bisa apa ya, bermanfaat untuk semua orang. Karena cuma satu permintaan aja loh. Nah, sambil anak-anak berpikir ya, Ibu mau cerita dulu nih. Nah, di akhir cerita anak-anak tuh harus udah punya
jawabannya mau minta apa ya gitu ya. Oke, kita dengarkan cerita dulu ya. Anak-anak tahu nggak Raja Salomo? Nah, Raja Salomo itu anaknya Raja Daud. Jadi Tuhan itu sudah berfirman kepada Raja Daud ya bahwa keturunannya akan memerintah Israel ya. Raja Salomo itu waktu diangkat itu masih sangat muda. Nah, dia harus memimpin banyak rakyat Israel ya. Dan Tuhan juga sangat sayang sama Salomo. Nah, pada suatu malam Tuhan mendatangi Salomo di dalam mimpinya. Tuhan bertanya pada Salomo, "Kamu mau minta apa?" Nah, Salomo berpikir mau minta apa ya? Mau minta kekayaan kah? Atau mau minta punya tentara yang kuat yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya, karena Israel juga banyak musuh waktu itu. Nah, Salomo berpikir cuma satu permintaan loh. Salomo menjawab sama Tuhan, "Tuhan, beri saya hikmat bijaksana supaya saya bisa memerintah Israel ini dengan baik Tuhan." Karena rakyat Israel ini sangat banyak, ya nggak gampang loh memimpin kerajaan yang besar, apalagi di usia yang sangat muda. Pasti banyak yang suka dan banyak yang nggak suka juga. Nah, Tuhan kabulkan permintaannya Salomo. Tuhan berikan hikmat kepada Salomo. Nah, pada suatu hari anak-anak, ada 2 orang ibu-ibu mencari Salomo. Ibu-ibu ini bertengkar. Apa sih masalahnya? Bertengkar. Marah-marah gitu kan, membawa seorang bayi. Nah, dia bilang sama Salomo, "Raja Salomo, itu anak saya." Ibu itu ngaku itu anak dia, padahal itu anak saya. Nah, Salomo mendengarkan cerita mereka dulu. Coba cerita dulu. Kok bisa sama-sama bilang ini anaknya? Anak kan cuma satu. Nggak mungkin kan 2 orang ibu melahirkan 1 anak. Nggak mungkin itu. Biasa 1 ibu melahirkan 1 anak. Bisa juga anak kembar ya. Tapi ini 2 ibu 1 anak. Kok bisa? Kalau 1 ibu 2 anak mungkin ya. Nah, lalu ibu itu bercerita. Di hari yang sama, 2 ibu ini sama-sama melahirkan seorang bayi. Jadi masing-masing punya 1 bayi. Nah, kok sekarang bayinya cuma 1? Nah, lalu ibu itu bercerita, pas mereka bangun, terus bayi yang 1 ini mati, tapi nggak tahu nih bayi siapa yang mati. Ya, nggak tahu. Jadi, taunya udah ada 1 bayi yang hidup nih. Jadi mereka ngaku itu berdua itu berebutan. Ini bayi saya. Masing-masing ini bayi saya, bayi dia yang mati, Raja Salomo. Jadi bayi saya yang hidup. Terus ibu yang itu bilang, "Bayi saya yang hidup, bayi dia yang mati." Raja Salomo bingung. Kalau dulu ya anak-anak ya nggak ada tes DNA ya. Kalau sekarang tes DNA ketahuan. Dulu nggak ada, jadi bingung nih. Bayi masih kecil, mukanya masih apa ya? Masih nggak bisa dilihat itu mirip ibunya, ibu yang ini atau mirip ibu yang ini. Jadi masih kurang kelihatan. Jadi Raja Salomo juga bingung. Terus Raja Salomo berpikir ya. Berpikir. Gimana ya untuk mengatasi masalah 2 ibu ini? Nah, terus dia bilang, Salomo akhirnya mendapat jawabannya. Lalu dia bilang sama kedua ibu itu, "Nah, ambil bayinya ke sini." Lalu dibawanya bayinya ke itu Salomo kan. Habis itu dia bilang, "Ambil pedang, belah bayi ini." Dibelah, mau dibelah nih anaknya. Lalu ibu yang satu dia, "Iya bagus Raja, dibelah aja, lebih adil." Terus ibu yang satu lagi, jangan Raja, berikan bayi itu kepada ibu yang itu saja." Nah, dari situ Raja tahu bahwa siapa yang sebenarnya ibu dari anak bayi itu. Nah, kira-kira anak-anak tebak ya, ibu yang suruh Raja membelah anaknya atau ibu yang bilang memberikan anaknya kepada ibu yang lain. Nah, berpikir, ya anak-anak, jawabannya itu ibu yang mau menyerahkan bayinya kepada ibu yang satunya lagi. Itu baru ibu yang sebenarnya. Karena seorang ibu nggak mungkin tega melihat anaknya dibunuh ya. Bayi dibelah pasti mati. Pasti ibu manapun nggak tega anaknya dibunuh. Nah, dari situ ketahuanlah siapa ibu aslinya. Lalu ibu yang palsu itu dibawa pergi dan dihukum. Nah, kalau seandainya Raja Salomo
tidak meminta hikmat pada Tuhan, Raja Salomo tidak akan bisa memecahkan berbagai perkara di dalam kerajaannya. Nah, anak-anak, kira-kira setelah anak-anak mendengar cerita tentang Raja Salomo, anak-anak mau minta permintaan apa sama Tuhan? Cuma satu permintaan loh. Apakah minta segera masuk sekolah? Atau minta main game selama 1 minggu? Atau minta sekolah tidak ada tugas dan tidak ada PR dan sebagainya? Tapi setiap permintaan anak-anak itu tidak akan bisa memecahkan masalah seperti Raja Salomo tadi. Benar kan? Nah, anak-anak, kalau misalnya di zaman saat ini seperti sekolah, tidak masuk sekolah ya. Ada yang minta mau masuk sekolah, ada yang bilang nggak mau masuk sekolah. Nah, kita juga mesti berhikmat dan keadaan masa COVID seperti ini juga tetap harus berjaga-jaga ya. Karena penyakit ini memang ada dan anak-anak juga harus waspada. Tetap harus berjaga-jaga ya. Kita harus berhikmat menghadapi masa pandemi seperti ini. Kemana-mana ya harus pakai masker. Kalau seandainya nanti masuk sekolah, anak-anak juga harus tetap berjaga-jaga ya. Karena kita sudah diberikan hikmat sama Tuhan untuk berpikir, untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, seperti anak-anak sekarang kan udah lewat ujian ya. Waktu belajar itu kita nggak cuma belajar aja, karena Tuhan yang memberikan kita otak. Sejak dari bayi, Tuhan yang membentuk janin hingga lahir besar, tumbuh besar itu semua adalah kuasa dari Tuhan. Anak-anak belajar terus, tapi kalau tidak meminta hikmat dari Tuhan, itu kita tuh seperti sombong ya, tidak memerlukan Tuhan. Nah, kita tetap harus meminta hikmat pada Tuhan supaya apa yang kita pelajari itu bisa menghasilkan nilai yang bagus di sekolah. Juga apa yang kita lakukan juga bisa bermanfaat untuk kita sendiri, keluarga, juga orang-orang sekitar. Nah, ada ayat hafalannya anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa hafalkan. Ikuti ibu ya. Mazmur 111, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Nah, pendek ya, anak-anak bisa ya. Nah, dihafalkan lagi di rumah ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Ikuti ibu berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas ceritamu pada minggu ini. Kiranya Tuhan boleh menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, boleh menjalankan kehendak Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pula guru-guru yang melayani di sekolah minggu agar boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, waktunya aktivitas. Nah, kita mau bikin kartu Natal ya. Yang pertama kita butuh siapkan yaitu double tip, gunting, dan juga kertas. Nah, kertas hijau ini kita lipat-lipat ya anak-anak ya. Tuh lipat, 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 lipat. Seperti mau membuat kertas itu loh, kertas kipas itu loh anak-anak. Nah, setelah itu kita gunting, ukurannya semakin panjang ya anak-anaknya. Jadi kecil, pendek, terus agak makin panjang, makin panjang. Kemudian kita lipat lagi salah satu kertasnya. Nih yang paling kecil tadi kita lem ya, pakai double tip di salah satu sisinya. Nah, dilem. Nah, setelah itu, nah lihat ya anak-anak ya, dilem ya ujung-ujung sisinya ya. Sebelahnya dilem lagi, yang satu dilem lagi, ditutup. Nah, terus begitu ya anak-anak ya, sampai selanjutnya lagi ya, dilem.
dilem, ditutup. Nah, jadi seperti pohonnya anak-anak ya, bagus ya. Lagi, satu lagi yang terakhir, dilem di sisinya. Habis itu kita tutup. Nah, wah jadi pohon Natal ya. Kartu Natal kita udah hampir jadi. Sekarang kita mau hias. Nah, anak-anak bisa gunakan kertas satunya untuk hias ya. Ini Ibu udah bikin hiasannya love. Nah, anak-anak terserah ya, sesuai dengan kreativitas anak-anak mau dihias seperti apa. Kemudian ditempel tuh. Jadi ya bagus ya anak-anak ya. Tuh dihias lagi kan. Nah, dihias lagi. Nah, akhirnya jadi deh kartu Natalnya Ibu Guru. Anak-anak bikin ya di rumah. Nah, gimana anak-anak? Tadi semuanya udah mendengarkan ceritanya Bu Tini? Sudah dong pastinya. Iya. Nah, anak-anak setelah mendengar cerita Bu Tini tadi, anak-anak dalam momen Natal ini kira-kira apa ya yang anak-anak minta ya? Kalau Kak Rio minta apa Kak Rio? Kalau Kak Rio minta supaya Tuhan melindungi keluarga Kak Rio. Oh. Melindungi papa mama, terus biar papa dan mama boleh mengenal Tuhan Yesus. Oh, gitu. Yang sudah mau lahir di dunia ini. Oh, iya karena Tuhan Yesus kan datang untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kalau anak-anak di rumah minta apa? Yo. Nanti boleh di-upload di grup. Iya, nanti boleh di-upload di grup bikin video permintaan Natal ini apa ya anak-anak ya? Ide bagus. Nah, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini, Ya. kita mau Nyanyi satu buah pujian. nyanyi satu buah pujian. Judulnya Big, Big or Small. or Small. Iya, kita akan nyanyikan satu buah lagu pujian judulnya Big or Small. Anak-anak semua ikut berdiri yuk, pakai gerakan yuk. 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 Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya demi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sak, aku bisa. Tak, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sak, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Yuk kita tutup ibadah kita minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Anak-anak di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk satu kesempatan ini. Terima kasih untuk satu minggu yang indah ini. Tuhan sudah berkati kami, sudah memberikan kami kesempatan untuk sekolah minggu bersama-sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami hari ini sudah selesai. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, memberikan kebijaksanaan kepada kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu kami sudah selesai. Tolong berkati guru-guru kami, tolong berkati orang tua kami, tolong berkati teman-teman kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bulan Desember sudah datang. Bagaimana anak-anak ya? Tahun ini ada Natal enggak ya? Kira-kira bagaimana ya enaknya ya? Apa? Kamu tuh ngomong apa sih? Enggak. Tahun ini bagaimana? Ada COVID. Natal enggak ya anak sekolah minggu kita ya? Ya tetap ada lah. Masa gara-gara COVID terus nggak ada sekolah minggu? Tapi Ada gimana? lah. Nah, anak-anak semuanya sekolah minggu kita tetap ada Natalnya ya. Yaitu di dalam Natal GKNI
Makedonia, nanti anak-anak bisa saksikan ya pada hari Minggu tanggal 20 Desember jam 7 pagi ya. Nah, Jangan ini lupa linknya ya. ya, Nah. linknya ini ya. Jangan lupa, ada hadiahnya juga enggak, Pak? Wah, hadiahnya jangan khawatir karena Tuhan Yesus sudah hadiah yang sangat besar bagi kita semuanya, bagi anak-anak semuanya. Dadah.